Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan praobservasi kepada Pak Yulia Rahman, namanya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SMK Negeri Kita. Perkenalkan namanya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Fitri. Sebelum saya memperkenalkan diri, terima kasih dulu kepada Pak Fitri selaku CGP yang luar biasa, usahanya juga luar biasa. Ini sangat membantu sekali untuk sekolah kita SMK, karena beliau orang pertama yang memang saat ini sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak, itu luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahman. Saya mengajar pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, jabatan saya sini guru sekaligus wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Mungkin itu dulu Pak Fitri. Oke, baik, Pak Yulia Rahman, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Okay. Sangat baik sekali, walaupun artinya banyak tugas yang memang masih belum terselesaikan juga, tapi untuk meluangkan waktu untuk kegiatan seperti kegiatan sampean ini, saya harus wajib meluangkan waktu Pak, karena luar biasa ini Pak. Ya, ini sebagai motivasi juga untuk saya sendiri dan teman-teman juga pada nanti. Siap. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelas nanti Pak ya, nah jadi adapun tujuan supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti kita di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi dan kenapa kita melakukan pra observasi, karena untuk persiapan kita nanti pada saat di kelas. Jadi di dalam kelas itu kita nggak bingung apa sih metode yang kita gunakan, apa sih langkah yang kita gunakan, dan pembelajaran seperti apa yang kita laksanakan di dalam kelas. Itulah fungsi dari pra observasi ini Pak. Jadi tidak banyak panjang lebar, kita mulai saja Pak ya. Silakan Pak. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja yang akan Bapak sampaikan nanti di dalam kelas? Oke, untuk yang penyampaian nanti di kelas mungkin hampir sama dengan kegiatan mengajar sehari-hari Pak ya. Cuma untuk yang kelas yang saya tentukan nanti itu rencana berada di kelas 10 TKJ 1, di mana nanti yang akan saya sampaikan itu kaitan atau babnya itu tentang sistem hukum di Indonesia. Itu sekilas sedikit dulu Pak. Yang gambaran sedikit nanti akan saya sampaikan pada saat nanti penerapan dari sistem hukum itu Pak. Nih, jadi bagaimana nih Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, untuk area pengembangannya Pak, ini lebih pada penekanan pada siswa nanti. Kalau itu berjalan dengan lancar, kemungkinan kita akan mencoba menghasilkan produk sesuai dengan metode saat ini yang kita terapkan. Kenapa demikian? Karena arah pembelajaran sekarang itu lebih kepada penerapan hasil produk, walaupun produk itu bukan cuma artinya menghasilkan suatu benda, tapi dari sikap pun itu merupakan produk yang dihasilkan pada nanti. Itu sedikit dulu Pak. Jadi seperti apa nih Pak rancangannya yang nanti di dalam kelas yang mau Bapak laksanakan? Pembelajarannya seperti apa? Misalkan yang Bapak gunakan di dalam kelas, metodenya, bahkan modelnya. Kalau untuk rancangan nanti di kelas itu Pak, sebenarnya hampir sama dengan kita membuat seperti yang kita lakukan dalam pembuatan RPP Pak ya. Yang pertama itu tadi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan judul dulu Pak ya. Bab dulu itu yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Cuma lebih pada mengarah kepada bagaimana anak mentaati suatu hukum yang ada di sekolah Pak. Jadi berkaitan dengan tata tertib pada nanti. Nah, metode yang saya gunakan ini lebih mengarah ke Pak, ke berdiferensiasi.
Artinya ketika kita mengajar, kita pengen melihat anak itu seperti apa, apakah pengembangannya seperti apa, pada nanti akan kita gunakan pada saat dalam pembelajaran. Cuma yang saya gunakan di sini yaitu apa ya? Kalau yang berkaitan dengan produk, ini berkaitan dengan PJBL, Pak. Karena proyek ini luar biasa, karena antusias anak mengikuti kegiatan seperti ini, apalagi yang hal-hal yang berkaitan dengan suatu karya atau proyek tadi, ini luar biasa, Pak. Itu sih sedikit arah nanti ketika saya menerapkan itu dalam pembelajaran ini. Baik, Pak. Jadi bagaimana nih media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Oke, media yang saya gunakan, Pak. Media yang saya gunakan ini lebih kepada kreativitas anak. Di sana ada beberapa sih, Pak, ya. Yang pertama nanti akan saya tampilkan suatu video, karena di dalam video itu nanti ada tata cara pembuatan buklet, Pak. Itu hasil dari produk yang mungkin nanti akan kita kerjakan bersama anak-anak. Salah satu proyek juga kan. Nah, terus yang kedua, mungkin ada yang menggunakan proyektor juga sebagai tampilannya. Terus ada menggunakan bahan-bahannya seperti misalkan karton dan spidol warna atau segala macam, karena itu nanti akan menghasilkan produk, Pak. Nah, produk yang kita hasilkan itu kemungkinan akan kita taruh di dalam perpustakaan sebagai bahan acuan mereka pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, khususnya tata tertib. Ini salah satunya. Sangat menarik sekali, Pak, ya. Tadi saya menyimak di situ adalah bahwa membuat boklet. Nah, jadi sebelum membuat boklet, anak-anak diarahkan untuk menonton. Iya, menonton video. Menonton Jadi video. anak-anak biar dia bagaimana dia memahami bagaimana tata caranya. Setelah itu mereka akan melaksanakan. Jadi betul sekali. Betul sekali. Jadi dengan media kita menggunakan PowerPoint. PowerPoint juga ada, Pak. Tadi Iya. PowerPoint juga ada, Pak. Nah, nanti kan anak-anak itu juga diminta membuat satu video dari hasil karya mereka itu, urutan-urutan apa saja dalam pembuatan buklet itu, Pak. Jadi, Pak, ya, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan itu nanti di kelas, Pak? Untuk pelaksanaannya atau beberapa hari kemudian? Atau iya, beberapa hitungan hari saja. Mungkin beberapa hari kemudian kita akan melaksanakan itu, Pak. Karena dalam kegiatan itu kan kita juga harus menentukan dulu bagaimana situasi di kelas juga harus terlihat, dan kegiatan-kegiatan apa yang di sekolah agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak mengenakan kayak gitu loh, Pak. Jadi apabila nanti Bapak melaksanakan itu di dalam kelas, Pak, ya, nanti saya akan melihat kegiatan Bapak nanti di dalam kelas. Baik, Pak. Nah, jadi mungkin itu saja, Pak, yang dari pada pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum kita akhiri, ya, kira-kira pada saat pertemuan kita pada saat ini pra-observasi, nah, kira-kira apa yang sudah kita dapat pada pertemuan kita ini menurut Bapak seperti apa? Oke, kalau yang berkaitan untuk yang pra-observasi, Pak, ya, yang saya dapat, tentunya ini salah satu pembelajaran juga, karena saya belum mengikuti jejak sampean sebagai calon guru penggerak. Ini sangat termotivasi sekali buat saya. Kenapa demikian? Karena saya punya patokan atau ukuran dari apa yang sampean kerjakan. Jadi saya sudah tahu ini gambaran-gambaran ke depannya ketika saya mungkin siapa tahu saya lulus juga, Pak, untuk JGP ke depan. Terima kasih, Pak, mungkin itu saja. Jadi terima kasih, Pak Yudi Rahman. Berarti nanti pada saat di dalam kelas itu sudah tahu kita apa yang akan kita lakukan. Iya, karena betul kita sekali, sudah Pak. melaksanakan namanya pra-observasi atau supervisi yang ada di dalam Iya, kelas. salah satu perencanaan juga, Pak. Iya, mungkin itu saja, Pak, ya. Pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Pak, ya. kita supervisi nanti di dalam. Iya, sukses selalu buat sampean. Siap, terima kasih, Pak. Mungkin itu saja yang bisa pada pertemuan kali ini kami pra-observasi. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan Bapak pengen dulu, ya. Silakan kalian cek dulu di sekitar kalian, baik itu di dalam laci ataupun di sekitar tempat duduk kalian, itu apakah ada sampah atau tidak, ya. Kalau ada silakan buang keluar, ya, barang-barang yang memang mengganggu kebersihan
silakan kalian buang saja keluar. Ya, kalian ambil. Sudah? Ada? Nggak ada? Oke. Ya, selanjutnya silakan kalian cek dulu bajunya, ya, atau seragamnya. Ya, yang laki-laki kalau memang dimasukkan bajunya bisa dimasukkan. Ya, kalau enggak ya dibiarkan saja. Yang penting terlihat rapi. Ya, itu ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terima dengan baik. Oke, silakan ketua kelas mimpin doa atau salah satu dari kalian silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke. Sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional, ya, yang nanti akan Bapak putar di depan, ya. Oke, siap ya? Bapak minta semuanya berdiri dulu sebagai penghormatan. Karena ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan kita, ya. Oke, siap? Siap. Oke ya. Abdul Ghafur, Anggun Anggraini, Claudia Nuriakari, Dia Amanda Putri, Febriana Dewi, Hidayah, Jennifer Lopez, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Hasan Mahdi, Nahdlatul Aina, Naila Farida, Nur Asia, Nur Hidayah, Siti Sarah, Tiwi Riani. Ada yang tidak masuk?
Siap, terima kasih. Ya. Menilai seseorang ya, padahal yang ada yang berbuat itu cuma satu orang atau dua orang, tapi yang dinilai itu keseluruhan. Ya, maka dari itu, ketika kita pengen dia diberikan orang pendapat pelajari pelajaran pada hari ini, ya, Bapak harapkan kita kalian bisa patuh terhadap apa yang nanti kita pelajari, termasuk yang berkaitan dengan hukum tadi, ya. Terus Bapak juga mengharapkan, ya, kalian mau merubah sikap dan karakter supaya menjadi lebih baik lagi. Karakter seperti apa? Ya, karakter seperti apa? Ya, kalau di sekolah tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib di sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, ya, yaitu berkaitan dengan hukum, ya, yang berkaitan dengan hukum. Nah, ketika kita mendengar hukum, ya, apa sih, bagaimana sih hukum itu menurut kalian, ya? Terus coba kamu telaah sistem hukum di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang bisa memberikan, ya? Apakah kamu bisa menelaah sistem hukum di Indonesia? Ada yang bisa? Ada? Ada? Oke, Tiwi, silakan. Ketentuan hukum di Indonesia dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat supaya adil dan tertib, Pak. Oke, terima kasih Tiwi. Kita kasih aplaus dulu untuk Tiwi. Ya, oke. Satu, teman kamu sudah memberikan telaahannya tentang sistem hukum di Indonesia. Arti hukum, ya. Arti hukum itu mengatur, ya. Apa yang diatur? Tingkah laku dari masyarakatnya supaya aman dan tertib. Ya, tertib seperti apa? Ada yang bisa mengasihnya? Ada yang bisa? Tertib yang dimaksud seperti apa? Ada? Ada? Ali? Tertib yang dimaksud seperti apa nih? Seperti apa? Nah, tertib yang dimaksud di sini menurut saya yaitu sebuah perilaku yang dilakukan manusia yang sesuai dengan aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya tertib dengan peraturan perundang-undangan, terus peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm dan memiliki SIM. Oke, terima kasih Halik, ya. Bagus sekali jawabannya, ya. Jadi tertib di sini artinya terkontrol semuanya. Coba seandainya kita mempunyai ini negara hukum tapi tidak tertib, ya. Coba bayangkan, orang mau ngebunuh sembarangan, terserah, ya. Mau melanggar ini, melanggar itu, tidak digubris. Semuanya tetap dalam tidak ada batasan lagi karena hukum tadi tidak berlaku. Tapi ketika hukum itu berlaku, semuanya bisa dibatasi. Orang akan melakukan segala sesuatu akan mikir, ya. Dia mikir, ya. Ketika melakukan hukum, kalau saya melakukan pelanggaran terhadap hukum, otomatis saya akan dikenakan sanksi yang tegas. Ya, gitu ya. Nah, yang kedua, ada yang tahu tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Oke, Sarah, silakan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang kedua, ketetapan Majelis MPR. Dua. Yang ketiga, undang-undang. Oke. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Dan yang ketujuh, perda atau peraturan daerah. Oke. Nah, ada berapa? 7. Ada 7 menurut Sarah, ya. Tapi yang tertinggi apa? Keputusan presiden. Undang-undang, ya. Oke, itu tata urutan perundang-undangan. Nanti nanti akan Bapak tampilkan video yang berkaitan dengan tata urutan perundang-undangan, ya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia, ya. Sistem hukum di Indonesia itu bab berapa? Bab 3, ya. Kalau materi pokoknya itu berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi yang kita bahas hari ini yaitu
yaitu bagian A, ya tidak. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini yaitu kalian akan mengevaluasi sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini kompetensi dasarnya. Terus yang selanjutnya, indikator capaian kompetensi, ya. Ini yaitu menganalisis sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, menguraikan penggolongan hukum. Yang ketiga, membuat susunan peraturan sekolah dalam bentuk buklet. Nah, ini akan kita lakukan nanti proyeknya, ya, proyek yang akan kalian kerjakan. Tapi ini masih keterkaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, ya. Terus yang keempat yaitu mempresentasikan. Nanti kalian akan berdiskusi tentang hasil dari hasil pembuatan atau proyek yang kalian buat tadi, ya. Oke, nah tujuan dari kita mempelajari sistem hukum apa sih? Ya, yang pertama, menunjukkan sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas adanya sistem hukum di Indonesia. Itu salah satunya tujuannya. Tujuan kita mempelajari sistem hukum di Indonesia. Terus yang kedua, menganalisis sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan klasifikasi hukum di Indonesia. Yang keempat, membuat susunan peraturan sekolah dalam bentuk buklet, sama seperti yang tadi yang sudah Bapak bilang yang pertama. Terus yang kelima, mempresentasikan hasil pembuatan buklet yang berkaitan dengan susunan peraturan sekolah. Ya, itu tujuan kita. Nanti alurnya seperti itu. Ya, nanti ketika kalian mengerjakan proyek tersebut, ya, kalian nanti mencari tata urutan atau peraturan di sekolah, ya, dengan submateri kita yaitu tentang sistem hukum di Indonesia, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Oke, sekarang kita masuk pada sistem hukum di Indonesia, ya. Sebelum kita masuk pada sistem hukum di Indonesia, Bapak minta silahkan kalian baca dulu, ya, di buku paketnya, ya, tentang sistem hukum di Indonesia. Itu bagian apa? Bagian A, ya. Silahkan kalian baca bagian A dulu, ya, tentang sistem hukum di Indonesia. Kalian pelajari dulu apa saja yang termasuk di dalam sistem hukum di Indonesia. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk membaca buku tersebut. Silakan. Baca dengan teliti ya di buku itu, ya, tentang sistem hukum di Indonesia, karena nanti ada bagian-bagian tertentu yang akan memperjelas dari materi yang akan kita bahas pada hari ini.
sedikit menerangkan tentang sistem hukum di Indonesia, ya. Oke, sistem hukum di Indonesia. Oke, pokok bahasan kita ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Yang kedua yaitu ciri dan unsur hukum. Yang ketiga yaitu tujuan hukum. Yang keempat yaitu penggolongan hukum. Yang kelima oke, yang keenam hukum di Indonesia. Yang ketujuh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini, ya, yang berkaitan dengan pengerjaan proyek nanti, ya. Oke, untuk yang pertama yaitu hukum. Ya, apa sih pengertian hukum? Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan yang ada di layar, kalau menurut kalian apa sih hukum itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Jangan takut kalau memang kalian punya memiliki kemampuan di dalam perintah, iya tidak? Ya, di dalamnya ada larangan juga sama. Ya, kalau kaidah berarti yang harus memang kita pakai sehari-hari. Iya tidak? Ada kaidahnya. Ya, nah, jadi hukum, ya, menurut beberapa ahli ini menjelaskan hukum adalah, ya, peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Ini menurut Hugo de Groot. Ya, terus yang kedua, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Jelas? Baik rakyat maupun penguasa. Artinya tidak ada perbedaan. Mau anak pejabat, mau anak siapapun itu, kalau dia sudah terkena dengan hukum, artinya sama, ya. Perlu yang namanya sanksi. Ya. Terus yang ketiga yaitu hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Ketika melanggar hukum pasti ada sanksinya. Ya. Nah, jadi hukum merupakan peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Ya, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, ya, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Ya, jadi yang namanya hukum itu merupakan peraturan. Ya, nah hukum di sini ada yang tertulis dan ada yang tidak. Ya, seperti kita pembahasan pertemuan pertama kemarin, ya, di bagian bab pertama kemarin juga. Ya, itu ya. Hukum tertulis itu seperti apa? Hukum yang memang tertulis, yang memang ada, nyata. Ya tidak? Nah, hukum yang tidak tertulis seperti apa? Hukum ada. Salah satunya. Ya. Nah, ini hukum. Terus selanjutnya, ciri-ciri dan unsur hukum. Ya. Ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Adanya perintah atau larangan. Jelas sudah itu ciri-ciri hukum. Ya tidak? Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, masih ciri-ciri hukum, yaitu perintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Mengikat semua orang. Ya, nggak ada orang yang tidak diikat oleh hukum. Semuanya terikat. Ya, kalau dia berada di negara Indonesia berarti hukum yang digunakan itu hukum di negara Indonesia. Ya. Terus unsur hukum. Ya, yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ini di masyarakat. Ya, kita di sekolah ini termasuk di masyarakat juga. Ya, apa ini? Tegas dan nyata. Jadi peraturan itu bukan cuma bayang-bayang saja. Artinya ketika ditetapkan sudah kok ditetapkan. Nggak ada tegas-tegasnya. Tapi yang namanya peraturan dibuat itu ada sanksi yang tegas dan nyata di dalamnya. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Kalau nggak percaya, contohnya, nggak usah jauh-jauh ketika kalian berkendara, ya. Ketika kalian berkendara tidak menggunakan helm,
dari play hari sampai ke Banjar nggak menggunakan helm, pas ada razia kena sanksi atau tidak? Kena kan? Ya. Nah itu salah satu bentuk tegas dan nyatanya peraturan tersebut. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini tujuan hukum. Tujuan hukum ini ada menurut Aristoteles. Ya, hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan. Ya, yang kedua yaitu menurut Jeremy Bentham. Ya, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Itu sudah pasti jelas sudah. Ya, benar yang dikatakan oleh para ahli tersebut. Ya. Terus menurut Van Apeldoorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Tidak ada hukum mengatur manusia untuk tidak damai. Pasti tujuan yang utamanya itu untuk damai. Ya. Nah, ini macam-macam hukum atau jenis-jenis hukum. Seperti yang kalian baca di dalam buku tadi, kita melakukan literasi selama 10 menit. Ya. Nah, macam-macam hukum ini yang pertama. Ya. Menurut sumbernya ini terbagi menjadi 5. Ya. Yang pertama yaitu undang-undang. Yang kedua yaitu kebiasaan. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Yang keempat yaitu traktat. Yang kelima doktrin. Oke, selanjutnya hukum menurut bentuknya. Ada wajib kalau sudah berumur 17 tahun ke atas ya, bukan ke bawah. Ya. Terus yang ketiga memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan motor. Ya. Ini untuk anak-anak bapak nih, jangan sampai kalian kalau sudah masuk umur 17 ke atas, kalian wajib yang namanya punya SIM. Ya, nanti ketika kalian ketemu razia atau segala macam, kalian akan dikenakan sanksi tegas karena tidak mempunyai SIM ini. Ya. Nah, terus ini ada kaitannya ketika kita di masyarakat juga. Pejalan kaki wajib berjalan pada jalan yang telah disediakan, tidak boleh sampai masuk ke ranah yang tidak harus tadi. Ya, membayar retribusi sampah dan parkir. Ini biasanya di perumahan-perumahan. Ya, membayar pajak ini wajib bagi yang pemenuhan pajaknya harus dipenuhi. Terus mematuhi undang-undang hukum pidana. Ya. Terus selanjutnya, nah ini ada sikap yang bertentangan dengan hukum, ya. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum dianggap biasa. Nah ini perilaku yang bertentangan, ini perilakunya. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat timbul karena 2 hal. Pelanggaran hukum dianggap biasa, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kehidupan, ya. Oke. Nah berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua, sama seperti yang tadi ya, nonton TV, bangun kesiangan, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang tua, dan tidak mau beribadah. Oke, ini dulu gambaran sedikit tentang sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan di kehidupan kita di masyarakat ya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Oke, sekarang Bapak yang tanya. Oke, tadi kan sudah membaca tentang sistem hukum di Indonesia. Apa saja sih penggolongan hukum di Indonesia? Ada? Ada? Oke? Ayo, siapa yang bisa? Ada? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ya? Oke? Enggak ada ya? Ada Pak. Ada? Oke, balik silakan. Golongan hukum di Indonesia terdapat beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya seperti undang-undang, Ya. lalu hukum traktat, Ya. dan yang lainnya. Yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, seperti hukum nasional yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Oke. Lalu ada hukum internasional yang berlaku antar negara. Oke.
Terus ada hukum asing, Oke. hukum gereja, dan berdasarkan bentuknya terdapat dua hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu seperti hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dan disahkan melalui proses-proses tertentu. Contohnya seperti perundang-undangan ataupun hukum di sekolah jika tempatnya itu di sekolah. Lalu hukum lisan itu hukum yang berasal dari turun-temurun. Contohnya ketika kita hukum terhadap orang tua, cara berbicara maupun cara bersikap. Lalu hukum berdasarkan waktunya. Di sini terdapat hukum berdasarkan waktu. Contohnya hukum yang berlaku sekarang. Itu hukum yang sudah disahkan oleh proses-proses tertentu. Dan yang kedua ada hukum berdasarkan waktu yang akan datang. Ini contohnya seperti rancangan hukum perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu selanjutnya adalah hukum berdasarkan sifatnya, yang bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh pelakunya, dan hukum yang bersifat mengatur atau pelengkap. Selanjutnya ada hukum berdasarkan wujudnya. Di sini terdapat dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Selanjutnya berdasarkan isinya. Terdapat dua juga, yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara atau individu. Lalu terdapat hukum privat atau sipil yang mengatur seperti hukum keluarga, hukum kekayaan ataupun hukum lainnya. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih lapus dulu untuk Halik ya. Oke, nah itu dari yang disebutkan oleh Halik itu ada pembagian penggolongan macam-macam hukum. Nah, dari penggolongan macam-macam hukum itu ya, apakah setiap hukum yang diterapkan di Indonesia itu ada permasalahannya atau tidak? Ya, apa saja kira-kira menurut kalian permasalahan atau kendala dari sistem hukum di Indonesia yang diterapkan? Ada yang bisa? Oke, Dewi, silakan. Permasalahan yang ada di sistem hukum di Indonesia, lemahnya integrasi pendekatan hukum, tidak adanya pengawasan yang efektif, mentalitas prediksi yang lemah, struktur hukum yang kurang dalam kewenangan, sarana dan pelajaran yang kurang menarik. Oke, itu salah satu permasalahan dalam menerapkan sistem hukum di Indonesia ya. Kadang kadang orang sudah tahu hukum, tapi ketika sarana dan prasarananya kurang menarik, itu orang justru akan banyak melanggar hukum tadi, ya. Akibat dari itu, ya. Nah, itu salah satu permasalahan yang disebutkan oleh teman kalian. Oke, sekarang kita masuk pada proyek yang akan kita kerjakan. Ya, itu ya. Nah, proyek yang akan kita kerjakan ini akan berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan, yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Tapi ini nanti silakan kalian buat, kalian buat peraturan, susunlah peraturan. Oke, perhatikan dengan sesama videonya. Cara pembuatan bukletnya. Silakan kalian perhatikan dengan sesama ya. Perhatikan lipatan-lipatannya, ya. Nah itu lipatan
kalimatnya seperti apa. Jangan sampai nanti salah kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya nggak sih bagaimana sistem perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana sistematika perundang-undangan di Indonesia? Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Lalu ciri-ciri perundangan itu seperti apa? Yang pertama, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kedua, bersifat mengikat atau memaksa. Ketiga, bersifat abstrak. Landasan perundang-undangan juga ada landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Landasan filosofi yang dimaksudkan di sini adalah landasan yang sesuai dengan ideologi kita atau filosofi kita, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan sosiologi ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Landasan yuridis dibagi menjadi dua, aspek formal dan aspek material. Lalu asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 nomor 10 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berisikan tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan atau keberhasilan penggunaan, kejelasan rumusan, dan variabel keterbukaan. Tata urutan peraturan nasional nomor 12 tahun 2011. Yang ketiga adalah UUD 45. Kedua ada tap MPR. Ketiga ada undang-undang atau perpu. Keempat ada peraturan pemerintah. Kelima ada peraturan presiden. Keenam peraturan daerah. Ketujuh peraturan kabupaten atau provinsi. Untuk undang-undang 45 ini dibuat oleh lembaga MPR. Tap MPR dibuat oleh lembaga MPR. Undang-undang atau perpu ini dibuat oleh DPR atas persetujuan presiden. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden. Peraturan provinsi ini dibuat oleh DPR atas persetujuan dari gubernur. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPR atas persetujuan dari bupati atau wali kota. Nah, asas materi, apa saja sih dalam asas materi perundang-undangan itu? Yang pertama ada asas pengayoman, kedua asas kebangsaan, ketiga asas kekeluargaan, keempat asas kenegaraan, kelima asas Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh asas keadilan, keempat kesamaan kedudukan, ada asas ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keselasian dan keselarasan. Lalu bagaimana sih proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia? Di Indonesia untuk perundang-undangan itu dibuat oleh satu lembaga, yaitu pertama lembaga legislatif DPR. Nah, untuk proses penyusunannya harus pastikan bahwa pembuatan perundang-undangan yang pertama adalah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45, ditetapkan oleh MPR, dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah atau menambah undang-undang yang sudah ada. Yang terakhir dibentuk berkaitan dengan hal atau hajat orang banyak. Nah, bagaimana tahap penyusunan undang-undang? Untuk undang-undang sendiri itu ada dua usulan, bisa dari presiden atau usulan dari DPR. Nah, selepas itu akan
masuk ke dalam pembahasan DPR. Nah, di sini masih dalam rancangan undang-undang atau kita bisa sebut dengan RUU. Nah, selepas rancangan undang-undang selesai, maka akan masuk ke dalam pengesahan. Nah, setelah pengesahan akan kembalikan lagi ke Sekretaris Negara atau kepada Presiden untuk ditandatangani. Nah, selepas itu baru undang-undang itu berlaku. Nah, tugas kita sebagai masyarakat ada dua cara untuk mengawasi perundang-undangan. Yang pertama, menyampaikan ketika proses penyusunan dan berlangsung. Ini ada dua cara, secara lisan ataupun secara tertulis. Secara tulis kita bisa melalui media massa atau mendatangi langsung ke gedung DPR. Dengan cara lisan itu bisa melakukan unjuk rasa di gedung DPR. Yang terakhir, jika undang-undang itu sudah berlaku, maka kita turut mengawasi peraturan undang-undang yang sudah berjalan secara selektif. Lalu bagaimana jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Kita bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai dengan pasal nomor 12 tahun 2011 pasal 9. Undang-undang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau UUD 45 itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke.
pertamanya di bawah ya. Keterangannya ini misalkan fotonya, baru di sini kayak gini nih. Ini keterangannya apa? Ya. Lipatannya diperhatikan ya, karena kalau beda satu sisi yang lain itu nanti nggak bagus jadinya. Jangan gitu loh Pak. Sininya di sini misalkan kemajuan kan nggak bisa dulu. Hah? Bisa 6 menit, 5 menit 90, ya 5 menit 90 menit. Oke, 5 menit lagi ya. Kalau tidak selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya atau minggu depan. Ya. 5 menit lagi. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Ya. Lipatannya tolong diperhatikan. Ya. Lipatannya tolong diperhatikan. Gimana caranya kalian berkreasi membuat sesuatu yang bagus, ya, yang bagus.
kerja. Ya. Satu menit lagi pas. Oke, cukup ya. Karena berhubung waktu kita tidak cukup, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Jadi Bapak harapkan minggu depan sudah selesai dan bisa mempresentasikan hasil diskusi atau kerjaan bukletnya. Oke? Terima kasih Bapak Airi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dulu hasil diskusinya atau pembuatan proyek dari bukletnya. Atau kelompok 4 dulu. Kelompok mana? Oke, kelompok 4 dulu aja ya. Biar nanti berurutan. Oke, silakan kelompok 4 dulu. Yang lain nanti menanggapi ya. Ada 2 pertanyaan nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa melihat seperti ini. Peraturan di sekolah. Adapun peraturan di sekolah pertama memakai seragam sekolah sesuai dengan standarnya atau harinya bisa. Terus yang kedua, mengikuti pelajaran tepat waktu. Yang ketiga, membuat surat izin ketika sakit dan ada keperluan lain atau keperluan lain. Yang keempat, masuk tepat waktu sebelum gerbang dikunci. Kalau di gambar ini kan bel sudah berbunyi, telat, jadinya di luar, jadi tidak bisa masuk. Kemudian yang kelima, dilarang merokok di area sekolah. Pasti setiap sekolah itu ada kawasan larangannya seperti ini. Sekolah adalah tempat yang bersih, jadi dilarang merokok. Dan yang keenam, dilarang membuli sesama siswa atau siswi di sekolah. Kita itu harus berteman, saling berteman satu sama lain, tidak boleh saling membuli. Walaupun itu mental apa sih? Cacat atau apa, jangan sampai membuli. Kemudian yang ketujuh, dilarang membawa senjata tajam atau tawuran. Kita di sekolah tidak boleh membawa senjata tajam. Yang kedelapan, dilarang membawa HP. Tahu aja sudah peraturan sekolah tidak boleh membawa HP. Yang kesembilan, dilarang membolos. Ini yang sering terjadi di setiap sekolah, pasti ada. Kemudian yang kesepuluh, dilarang memiliki rambut yang melebihi batas peraturan sekolah. Misal rambut sekolah sudah menetapkan peraturan siswanya untuk yang laki itu SKI 2, berarti harus, jangan dipanjang-panjangin, menggondrong. Sudah, sekian dari presentasi
organisasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya, mempresentasikan hasil dari proyeknya. Oke, mungkin dari ada kelompok lain yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi untuk kelompok 4, silakan. Ayo Pak. Oke, silakan Sarah. Ya, perhatikan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Aryani, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah peraturan sekolah itu termasuk peraturan tertulis atau tidak? Ya, kelompok 4 pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Farida, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, kenapa peraturan sekolah dikatakan hukum? Oke, baik ya. 2 pertanyaan cukup ya. Silakan untuk kelompok 4 siapa yang menjawab atau yang ingin menjawab dari pertanyaan masing-masing kelompok yang bertanya tadi. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peraturan sekolah termasuk hukum tertulis karena dibuat oleh pejabat berwenang di mana di dalamnya ada kepala sekolah dan semua guru di sekolah. Kemudian untuk pertanyaan dari kelompok 3, karena peraturan sekolah dibuat untuk mengatur tingkah laku siswa agar lingkungannya terjaga dan tertib. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, apakah bisa menerima dari jawaban kelompok 4? Bisa. Bisa ya? Oke, ya. Dari pertanyaan tersebut ya sudah jelas bahwa yang namanya peraturan di sekolah itu merupakan peraturan tertulis ya. Tertulis, kenapa dibilang tertulis? Karena ketika dibuat oleh pejabat yang berwenang, di dalamnya kan yang membuat itu ada kepala sekolah, terus ada dewan guru beserta stafnya, ya itu termasuk dalam orang-orang atau pejabat yang membuat hukum atau tata tertib di sekolah tersebut. Nah, itu merupakan hukum yang tertulis, dibuat dan bisa kalian lihat sudah ditempel di kelas kita masing-masing. Ya, jelas ya? Oke, untuk kelompok selanjutnya, siapa yang berminat lagi untuk presentasinya? Oke, kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ini di sini isinya ada peraturan-peraturan sekolah. Yang pertama itu ada siswa yang tidak diperbolehkan menggunakan handphone di saat jam pelajaran berlangsung. Seperti ini. Terus yang kedua, ada juga siswa harus menerapkan jadwal piket sesuai hari yang sudah ditentukan untuk menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, ada siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, siswa harus berada di sekolah sebelum lonceng masuk berbunyi. Yang kelima, rambut siswa laki-laki diharuskan dipotong SKI 2. Apabila siswa laki-laki tidak memotong rambut SKI 2 akan dikenakan sanksi. Dan selain itu, guru juga akan turun tangan untuk memotong rambut siswa yang melanggarnya. Yang keenam, siswa dilarang membolos saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, siswa itu harus beretika yang bagus, terutama kepada guru di sekolah. Yang kedelapan, siswa dilarang membawa atau merokok di sekolah. Kesembilan, di sini ada siswa diharapkan masuk sebelum guru mata pelajaran berada di dalam kelas. Jadi sebelum guru datang
masuk untuk memulai pelajaran, siswa itu sudah harus siap menyambut guru. Dan yang terakhir di sini siswa dilarang melakukan kekerasan secara fisik atau membuli siswa atau siswi lain. Kita itu harus berteman dengan semua teman-teman tanpa memandang apapun itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang mempresentasikan hasil proyeknya. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan kelompok dari kelompok 4 ya. Oke, silakan. Mengapa di sekolah ada peraturan yang harus dipatuhi? Oke, mengapa di sekolah harus ada peraturan yang dipatuhi? Ada lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1. Apa yang terjadi apabila tidak mematuhi peraturan di sekolah? Apa yang terjadi apabila tidak mematuhi peraturan di sekolah? Di sekolah. Silakan kelompok 3. Siapa yang bisa menjawab? Atau perwakilannya yang mana? Baiklah, saya akan menjawab kelompok 4. Agar membiasakan kita sebagai siswa untuk tepat waktu dalam beraktivitas, salah satunya menggunakan seragam sesuai jadwal. Dan selanjutnya saya akan menjawab kelompok 1. Menurut kelompok kami, adanya pengolahan tata tertib sekolah, adanya pembagian tata tertib di sekolah, dan bagian keadaan siswa dan pemasangan tata tertib di sekolah. Baik, terima kasih. Apa bisa diterima? Bisa ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang mempresentasikan hasil dari proyeknya. Lanjut kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, dilarang berpakaian ketat karena bisa membuat dikarenakan standarisasi sekolah mempunyai aturan untuk dilarang berpakaian ketat. Yang kedua, dilarang membawa HP ke sekolah supaya tidak mengganggu konsentrasi siswa dan siswi saat jam pembelajaran. Ketiga, peraturan menggunakan jilbab untuk siswi yang beragama muslim. Kita tahu setiap agama memiliki peraturan, yaitu perempuan wajib menggunakan jilbab. Yang keempat, dilarang merokok di sekolah. Dan kelima, dilarang membawa make up ke sekolah. Yang keenam, dilarang mencontek. Yang ketujuh, dilarang berambut panjang bagi siswa laki-laki. Di sekolah memiliki aturan siswa laki-laki harus SKI 2. Yang ke-8, dilarang menggunakan sepatu selain berwarna hitam. 9, beratribut lengkap saat sekolah, seperti saat upacara. 10, dilarang membuli.
Sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Dari kelompok 1. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menimbulkan sikap disiplin di sekolah? Baik, kami tanggung dulu. Oke, udah. Apakah ada yang pengen menanggapi atau menambahkan dari hasil proyek kelompok 2? Oke, silakan. Satu pertanyaan lagi, Pak. Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan. Berdasarkan materi yang telah dipresentasikan itu merupakan peraturan-peraturan yang tertulis di sekolah. Nah, pertanyaannya, apa saja peraturan yang tidak tertulis di sekolah? Dalam hal lain, peraturan yang dibuat secara lisan, dan berikan contohnya. Oke, ini peraturan secara lisan tapi harus ditaati. Apa saja? Banyak. Ya, banyak itu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Ada yang mungkin bisa menambahkan atau memberikan jawabannya? Bagus ini pertanyaannya. Ya, jadi dari kita tertulis yang kita bahas peraturan di sekolah, tapi yang tidak tertulis yang mana? Ya, ini yang mana? Oke, silakan. Jadi apa itu? Yang editnya mana dulu sih itu film orangnya saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Dari kelompok 3 dulu. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 4. Masuk sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Dari kelompok 1. Peraturan lisan yaitu saat jam pelajaran tidak boleh makan. Kedua, memperhatikan guru saat pelajaran berlangsung dan lain sebagainya. Terima kasih yang Pak bisa diterima. Tidak. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tadi jawabannya yaitu tidak boleh makan pada saat jam pelajarannya. Padahal sudah jelas-jelas itu ada dalam peraturan tertulis yang telah ditempel atau diberi di dalam kelas. Nah, sedangkan tadi pada pemaparan materi pertama, peraturan secara lisan itu menyangkut tentang adab dan etika. Sedangkan yang disebutkan tadi itu semuanya peraturan tertulis. Sekian. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Ada? Kelompok 1 bisa diterima? Dulu, Pak. Soalnya mereka hanya mendengar. Jadi gini. Oke, ya. Ada yang mau menambahkan dulu? Ada yang mau menambahkan? Ada? Enggak ada ya? Oke, Bapak ingin menambahkan sedikit ya. Sebenarnya itu sudah terjawab oleh teman kita sendiri. Ya. Karena di dalam itu kan dia mengatakan ada adab ya. Nah, itu salah satu bentuk peraturan yang tidak tertulis tapi wajib ditaati ya. Terus yang selanjutnya, sholat walaupun kena giliran tapi itu wajib, dan itu sebenarnya tidak ada di dalam peraturan tertulis, tapi itu dari hati kita. Walaupun ada tertulis saja, kadang ada yang tidak melaksanakan. Iya tidak? Ya, oke. Bisa terima ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil dari proyeknya. Silakan. Hasil kreativitas. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan kerja kelompok 1. Ini bisa dilihat sampulnya. Ya kan? Peraturan yang ada di sekolah ini atau yang ada di lingkungan sekolah itu di sini ada beberapa. Yang pertama, dilarang membawa obat-obatan terlarang, minuman keras ataupun rokok.
bukan hanya dilarang membawa obat-obatan, tapi juga dilarang untuk melakukan. Contohnya, ketika kita membawa tapi tidak ketahuan, lalu pasti ada yang melakukan. Misalnya gaduk di kelas atau ganja gitu kan, merokok di kelas. Nah, maka dari itu kita tidak hanya dilarang membawa, tapi dilarang melakukan. Paham? Yang kedua, dilarang membawa senjata tajam atau tajam. Membawa tajam ke sekolah dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sama seperti poin pertama, tidak boleh membawa dan tidak boleh melakukan. Kenapa saya menyebutkan dua hal? Karena jika dia lolos membawa seperti tidak ketahuan tapi tetap melakukan di luar sekolah, maka dari itu di sini saya menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan. Yang ketiga adalah berteman dengan siapa saja atau tidak membeda-bedakan. Ya, berhubung saya di sini sudah lama ya, jadi melihat pertemanan di sini tuh seperti membeda-bedakan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Bahkan ada yang tidak mempunyai teman sama sekali akibat pembulian atau perundungan dari kelompok lain. Nah, jadi tidak boleh membeda-bedakan dalam hal agama, dalam hal suku, ras ataupun lainnya. Jadi berteman dengan siapa saja, tidak membedakan kelamin, membedakan agama, tapi dengan catatan, dengan batasan. Contohnya, misal kita berteman dengan laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kan ada tuh perempuan yang minta ditemenin temennya misal WC. Nah, itu misal temannya laki-laki tidak boleh ikutan. Makanya dengan syarat adanya batasan. Dan yang keempat, di sini rambut tidak boleh berantakan. Kalau panjang mungkin masih bisa ditoleran ya, Pak. Ya, panjang dan rapi. Yang penting tidak berantakan ya. Karena kita tuh penampilan adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi kalau penampilan kita rapi, penampilan kita wangi, maka itu adalah mencerminkan sifat pelajar yang berpendidikan. Yang kelima, menerapkan 3S. Nah, ini merupakan contoh peraturan yang bisa menerapkan 3S, yaitu salam, sapa, dan senyum. Biasanya di sekolah-sekolah tidak terdapat aturan ini ataupun poster-poster ini. Biasanya cuma kumpulan aturan, larangan, tidak boleh membawa ini, tidak boleh membawa HP, tidak boleh ini itulah ya. Dan berikutnya juga peraturan secara lisan dan tanpa tertulis juga di sini harusnya sudah tertanam pada diri sendiri, karena peraturan secara lisan itu sudah ada dan sudah diajarkan pada usia dini. Nah, contohnya jujur dalam mengikuti pembelajaran, tidak mencontek, tidak boleh mengganggu kelompok lain, itu juga peraturan namanya. Tapi secara lisan dan harus kita taati. Yang ke-7, lingkungan yang bersih dan sehat. Kenapa di sini kita tulis lingkungan yang bersih dan sehat? Ya, karena sudah sewajarnya sekolah itu menerapkan standar-standar untuk mendirikan sekolah, mendirikan bangunan. Seperti standar akreditasi yang meliputi kebersihan lingkungan, kebersihan sarana dan prasarana dan kelengkapan lainnya. Dan yang terakhir, memakai atau menggunakan atribut dan pakaian sesuai aturan. Contohnya, Senin dan Selasa itu aturannya menggunakan atribut putih abu-abu, Rabu dan Kamis menggunakan baju tujuan, Rabu menggunakan baju tujuan, Kamis menggunakan baju sasirangan seperti yang saya gunakan ini. Jumat menggunakan pramuka ataupun olahraga. Ini kondisional aja setiap hari Jumat. Biasanya karena kita sekolah di SMKN 1 Kitab, kita harus mengikuti aturan. Biasanya hari Jumat itu terbagi menjadi 3. Jumat takwa, Jumat bersih, dan Jumat sehat. Jumat sehat itu senam, Jumat bersih itu senam, bersih-bersih. Nah, otomatis kita menggunakan pakaian olahraga ataupun setelan setengah dinas. Sekian dari kelompok saya. Yang tidak paham silakan bertanya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin
Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana jika ada siswa yang melanggar aturan dan tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang dicantumkan? Dan salah satu pihak ada yang terugikan tetapi tidak mendapatkan sanksi yang dicantumkan, kita sebagai siswa harus bagaimana? Oke, satu pertanyaan ya. Oke, ada lagi? Terima kasih. Untuk kelompok 2. Oke, dari kelompok lain ada? Enggak ada? Oke, silakan untuk kelompok 1 memberikan jawabannya. Baik, sini saya akan menjawab lagi. Sebenarnya dari pertanyaan ini permasalahannya bukan berada di aturan, tapi permasalahannya berada di individunya. Contohnya seperti kan yang materi yang dipaparkan tadi, apa tadi yang tentang kurangnya pemahaman tentang hukum. Salah satunya kan tidak ada peraturan yang ketat, yang pertama. Lalu setiap pelanggaran dianggap biasa. Nah, jadi permasalahan itu bukan berada pada sanksi ataupun pada peraturan yang ada atau yang telah dibuat, tapi permasalahannya ada di setiap individu, baik itu guru, teman yang tidak mengingatkan ketika teman yang lain berbuat salah, ataupun terhadap kesadaran diri sendiri. Saya diterima atau ada saran lagi? Silakan. Misalnya tidak individu dan tidak ada yang dirugikan, kita sebagai siswa harus apa? Nah, balik ke jawaban yang tadi, kita sebagai teman harus mengingatkan yang lain. Cukup sekian. Oke, gimana? Ada masih kurang? Ya, masih kurang sebenarnya. Oke, ya. Dalam kaitannya peraturan, ya, dalam kaitannya peraturan, karena sudah yang seperti Bapak jelaskan tadi, baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat, dimanapun kalian berada, pasti kalian akan menemukan yang namanya peraturan. Itu pasti sudah, ya, peraturan itu pasti sudah, ya. Nggak mungkin di setiap wilayah itu nggak punya peraturan, itu pasti ada. Dan ketika kita melanggar peraturan tersebut, yang pasti kita akan dikenakan sanksi. Nah, benar kata kelompok 1 tadi, artinya ketika kita sudah tahu tentang hukum, artinya kesadaran diri kita terhadap hukum itu harus harus ditingkatkan lagi. Ya, jangan sampai misalkan sudah tahu hukum tapi masih saja melanggar ketentuan itu. Ya tidak? Ya. Nah, itu salah satunya. Ya. Oke. Nah, kita cukupkan dulu untuk diskusi hari ini, ya. Oke, ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya berikan, peraturan sekolah merupakan salah satu contoh berlaku di lingkungan sekolah seperti berpakaian rapi, tidak berambut panjang, tidak membolos, dan sebagainya. Sekian Oke, dari saya. terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ada lagi yang bisa mengasih kesimpulan? Oke, silakan. Ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya itu adalah hukum merupakan suatu peraturan yang mengenai yang dibuat oleh pemerintah. Oke, yang mengenai dibuat oleh pemerintah. Ada lagi satu orang lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Ada? Oke, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa pada pembelajaran pada hari ini kita tidak hanya belajar tentang aturan-aturan, tetapi kita juga belajar tentang berpikir kritis, lalu pemahaman ataupun kesadaran terhadap aturan, dan manfaat seperti mungkin setelah kita keluar dari sini kita akan meminimalisir setiap pelanggaran yang ada. Karena jika kita paham tapi kita melanggar, itu sama aja seperti sampah. Sekian.
Baik, terima kasih ya. Oke, pada intinya kesimpulan kita diskusi hari ini yang berkaitan dengan proyek tentang peraturan kita di sekolah. Pada intinya, suatu peraturan di sekolah atau tata tertib itu merupakan hukum tertulis. Ya, kenapa Bapak bilang hukum tertulis? Karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Siapa itu pejabatnya? Kepala sekolah, dewan guru beserta staf tata usaha, ya. Nah, itu dibentuk atau ditulis dalam bentuk tulisan, ditempel di masing-masing kelas, jelas sudah tertera. Apabila kita masih melanggarnya, otomatis kita dikenakan sanksi yang tegas, ya. Itu dulu, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ada? Oke, silakan. Kami jadi tahu apa itu hukum, jenis-jenis hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia agar aman dan tertib. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita yang bisa kita ambil hari ini yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, yang pertama yaitu supaya kalian lebih kreatif lagi dalam membuat sesuatu. Contohnya dalam proyek tadi ya. Proyek tadi ya, kalian dengan begitu semangatnya merangkai tulisan ya, ngasih warna ya tentang peraturan di sekolah. Nah, pembuatan proyek pada hari yang kita kerjakan yaitu dalam pembuatan buklet tadi. Yang kedua yaitu kenapa Bapak memilih peraturan sekolah supaya kita ingat, kalian ingat ya bahwa yang sudah saya buat itu merupakan peraturan di sekolah. Artinya saya tahu sudah peraturan itu. Kalau saya masih melanggar berarti saya kurang atau tidak paham terhadap peraturan tersebut ya. Oke, itu dulu untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya ya. Oke, selanjutnya akan Bapak bagikan, nanti kalian akan mengerjakan post test ya. Post test ini silahkan kalian kerjakan ya. Berapa? 6 ya. Oke. Ada yang lebihnya? Ada yang lebihnya? Ada? Yang kurang siapa yang kurang? Oke, silakan kalian kerjakan post testnya sampai selesai ya. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak minta LKPD serta project bukletnya silakan kalian kumpul dari satu. Oke, silakan kalian kumpul jadi satu. Dikumpul ke depan, Pak. Ya, depan sini. Oke, silakan. Oke, ini kelompok. Nah, ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan proses-prosesnya. Bapak kasih waktu misalnya 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan kalian tunjukkan ke depan ya untuk prosesnya. Silakan. Kumpulkan. Jangan lupa namanya ya. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengingatkan lagi untuk minggu depan
ya supaya kalian belajar lagi ya untuk kelanjutan dari subbab selanjutnya. Tadi kan yang pertama kita tentang sistem hukum di Indonesia bagian A-nya. Sekarang bagian B-nya, nanti silakan kalian baca dulu di rumah, itu berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan dilaksanakan kemudian hari oleh kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Widiati sebagai pengajar praktik, dan terima kasih juga kepada Pak Yuli Rahman bisa berhadir pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang coaching. Nah baik, tidak usah berlama-lama, akan kita mulai saja. Nah jadi begini Pak Yuli Rahman. Nah jadi pada permasalahan ini kita kan kemarin sudah melaksanakan yang namanya observasi, yaitu supervisi Bapak pada saat di dalam kelas. Jadi kegiatan Bapak pada saat mengajar. Nah, bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas itu? Nah, jadi izinkan ulun bertanya tentang menggali yang telah Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perasaan ya, ketika saya mengajar di kelas, ini tentunya sangat baik. Ya, baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena apa? Antusias anak ketika kita mengajar, yang benar-benar mengajar, real menerapkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di perangkat yang kita jalankan, itu luar biasa. Kenapa? Aktivitas anak itu akan kelihatan di sana, sangat kelihatan sekali. Nah itu artinya perasaan yang saya dapat ketika pada situ sangat senang dan sangat baik sekali pada saat itu. Mungkin itu dulu sedikit jawaban dari saya. Jadi pada saat Bapak senang dan bangga di situ pada saat pembelajaran di dalam kelas, nih kira-kira bisalah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak kembangkan di dalam kelas, misalkan atau tahap-tahapannya seperti Bapak yang lakukan di dalam kelas. Jadi tahap-tahapannya dari apa saja yang Bapak kerjakan di dalam kelas gitu. Oke, untuk tahapannya karena kita berpedoman pada suatu perangkat, artinya perangkat itu apakah terlaksana, di dalam perangkat itu apakah terlaksana atau tidak, tentunya kan kita harus menyesuaikan itu sesuai dengan perangkat. Nah, jadi tahapan ketika saya melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar itu, nah yang pertama kita lihat dulu kondisi anak di lingkungan itu, di lingkungan sekitar kelas dulu. Pertama yang kita lihat pada saat kita sebelum masuk, kalau bisa jangan sampai kita tidak mengeluarkan sikap-sikap yang tidak baik dari kita, ya. Walaupun keadaan kita misalkan keadaannya sulit, tapi tetap ketika kita masuk dengan ikhlas dan senyum, itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika masuk ke dalam kelas, otomatis kan kita menatap anak-anak nih, anak-anak ini bagaimana? Apakah mereka dalam keadaan pembelajaran ini sudah siap apa belum? Kadang kesiapan anak ketika kita melihat anak-anak kita itu sudah siap, ternyata di dalamnya tidak. Nah, tapi kondisinya. Nah, di lingkungan sekitar itu pun kita harus perhatikan. Selain dari anak-anak kita, terutama kebersihan dulu. Makanya saya menekankan bahwa ketika kita di kelas itu wajib yang namanya kebersihan lingkungan, khususnya daerah sekitar mereka duduk dulu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga barulah saya artinya
karena saya pendidikannya basicnya PPKN atau pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, jadi saya pengen menerapkan bahwa bagaimana menimbulkan sikap-sikap yang artinya menggambarkan sikap rasa nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu salah satunya juga. Nah, setelah itu ketika sudah melihat seperti itu, kita tanyakan bagaimana perasaan kalian ketika kita menyanyikan lagu nasionalisme yang sudah diciptakan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Nah, pada saat itu yang saya temukan bahwa mereka ketika menyanyikan itu luar biasa antusiasnya. Artinya mereka menyadari bahwa mereka ini cuma menikmati saja. Jadi apa salahnya ketika kita mengeluarkan sikap nasionalisme kita itu dengan menyanyikan lagu kebangsaan tadi. Nah, yang selanjutnya ketika kita mulai mengajar, tentunya kan kita memberitahu dulu apa sih tujuan-tujuan pada saat kita mengajar pada saat itu. Nah, kalau sudah kita tercapai tujuan, kita sampaikan tujuan, otomatis lanjut lagi kita menyampaikan sistem yang kita pakai untuk kelanjutan apa. Apakah nanti menggunakan PBL atau PJBL? Karena kebetulan kemarin itu kita menggunakan PJBL, akhirnya PJBL yang kita gunakan. Karena di dalam itu kan kemarin pada saat itu karena kita melakukan proyek yang luar biasa antusiasnya proyeknya, yaitu pembuatan buklet yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di luar. Itu sih sedikit dulu gambaran Pak, yang tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan sesuai dengan peraturan. Jadi dari awal tadi ulun dengarkan, saya simak, jadi luar biasa Bapak ini sudah menerapkan pembelajaran yang di dalam kelas, mulai dari sebelum memulai pembelajaran, jadi ada rasa nasionalisme tadi Pak ya. Iya. Jadi tentang kecintaan kita kepada negara kita sebelum memulai pembelajaran. Nah jadi baik, kira-kira nih dari pembelajaran Bapak yang sudah Bapak laksanakan itu sejauh mana? Apakah sudah kira-kira berhasil atau tidak penerapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Kalau melihat dari hasil yang kemarin kita laksanakan Pak ya, kebetulan juga sampean juga melihat, artinya pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan itu luar biasa. Karena apa? Ini menyangkut yang namanya sistem hukum. Nah, gambaran yang lebih banyaknya ini berkaitan dengan tata peraturan yang ada di sekolah. Jadi ketika kita menyampaikan materi, mereka tidak ngambang mikirnya. Artinya mereka paham, oh ini kaitannya dengan ini. Nah, mereka bisa mengaitkan itu. Dan hal-hal apa yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka menjadi tahu, Pak. Terutama tentang khususnya peraturan yang ada di sekolah kita. Makanya kemarin kan saya meminta mereka membuat salah satu karya atau proyek lewat buklet itu yang isinya tentang peraturan-peraturan yang ada di SMK 1 Kintang. Akhirnya dari pembuatan itu, dari pembuatan peraturan-peraturan yang di sekolah atau proyek itu, kita taruh nanti di tempat seperti kayak perpustakaan. Untuk apa? Untuk agar seluruh siswa yang ada di sekolah kita, ketika kita nanti mungkin ada proyek lain, mereka tertera bisa membaca bahwa ini loh peraturan-peraturan yang ternyata karya dari kelas siswa atau siswa. Nah itu sedikit Pak. Sangat menarik sekali yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas saya. Jadi begini, menurut Bapak nih, kekurangan apa yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran? Karena kita lihat di dalam kelas itu apakah ada siswanya yang kurang fokus atau gimana pada saat pembelajaran itu, atau Bapak gunakan metode seperti apa agar tadinya anaknya kurang fokus atau jadi fokus atau bagaimana di dalam kelas Pak? Kalau berkaitan dengan kekurangan pada saat mengajar, pastinya ada karena tangkapan anak-anak itu kan beda-beda. Apalagi sekarang kan kita sudah enak Pak, enaknya apa? Kita menggunakan kurikulum merdeka, artinya kemampuan anak itu tidak disamakan rata tangkapan itu. Jadi tinggal bagaimana kita memaksimalkan kemampuan anak itu ketika menerima pembelajaran. Nah,
di dalam hal seperti itu biasanya yang saya lakukan ketika anak misalkan ada yang memang tidak fokus pada saat itu, lebih banyak anak itu lebih saya munculkan misalkan dalam kegiatan misalkan kayak pembikinan buklet, dia tidak fokus di sana, tapi nanti ketika diskusi saya lebih munculkan si anak tersebut. Berarti Itu sih dipanggil iya anaknya dipanggil gitu ya, untuk seperti berbicara itu. gitu ya. Iya, karena penekanan saya Pak, anak itu untuk pada saat yang dalam tahun-tahun ini, anak saya penekanan untuk anak saya itu lebih pada kecakapan dalam dia berargumen di halayak ramai. Intinya itu sih kalau saya, karena dari tahun yang kemarin ketika kita khususnya ketika magang itu Pak, magang itu banyak anak-anak yang ketika berargumen atau tidak cakep dalam hal berbicara Pak. Jadi dia bikin segala sesuatu itu tapi tidak bisa dia berargumen ke depan kayak gitu loh. Jadi saya pengen menerapkan itu melalui proyek yang kemarin kita kerjakan. Nah itu artinya kan dari hasil proyek yang mereka buat, mereka percaya diri, oh ini kerjaan saya, kenapa saya tidak bisa, kayak gitu loh. Itu sedikit Pak. Jadi dari hasil yang anak-anak bikin dari pembelajaran yang menggunakan berbasis problem itu tadi, Project Pak. project learning. Nah jadi kira-kira nih Pak ya, karena tadi ada siswa mungkin yang kurang fokus, lalu Bapak menggunakan cara tadi siswanya berdiskusi atau kurang aktif, lalu Bapak menimbulkan si anak agar si anak menjadi aktif pada saat diminta kesimpulannya, mungkin diminta berdiskusi. Iya betul sekali. Jadi menurut Bapak nih, pembelajaran yang Bapak bikin itu agar siswanya menjadi fokus itu berarti mau menggunakan gaya agar menarik atau tidak Pak, biar siswanya menjadi fokus? Oke. Yang pasti ketika kita mengajar, kita kan pengen anak itu tetap fokus Pak. Pasti semua guru itu pasti pengennya anak tetap fokus. Tapi karena macam-macam karakter anak itu, kita tidak bisa memfokuskan artinya bahwa anak nih harus fokus. Tidak Pak. Tapi bagaimana si anak ini artinya bisa mengikuti dan menerima dalam pembelajaran tersebut. Nah, makanya saya menggunakan metode yang seperti itu. Dia tidak bisa di bagian ini, tapi harus muncul di bagian ini. Nah, di bagian ini, anak yang muncul di sini kemungkinan nanti tidak bisa di sini Pak. Makanya dua problem itu kadang ada muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Itu sih kalau dari saya Pak. Itu. Berarti dari hasil pengamatan yang kemarin kita laksanakan di dalam kelas, jadi pembelajaran Bapak itu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan konten, proses, dan ada produknya. Iya, jadi benar sekali yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, jadi mungkin itu saja yang sudah saya gali dan tanyakan lebih dalam tentang pembelajaran yang kemarin kita laksanakan. Nah, baik, bagaimana nih menurut Ibu Nur tentang pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat, dan umpan balik apa kira-kira yang akan Ibu berikan pada coaching kita pada siang hari ini? Terima kasih Pak Fitri tadi sudah menjelaskan juga matematik tentang pelaksanaan pasca observasi pembelajaran dari Tian sebagai coach dan Pak Yuli sebagai coachnya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan baik, berjalan lancar, sudah dibahas juga semuanya. Yang pertama terkait perasaan Pak Yuli juga bagaimana saat mengajar, kemudian apa saja tadi juga langkah-langkah pembelajaran beliau, apa yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran, bagaimana, apakah sudah puas, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, sampai juga sudah merefleksi dan apa saya kekurangan yang sudah dimiliki. Mungkin saya rasa sudah baik Bapak, itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Nur ini sudah memberikan refleksinya pada pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Sama-sama hasil dari
supervisi yang kita laksanakan di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.